Halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang video saya sebelumnya, di mana saya melakukan perjalanan ke Citorek dan mengalami crash. Saya akan coba diskusikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah terkait kejadian crashnya itu sendiri, dan yang kedua berkaitan dengan motornya itu sendiri, yaitu Kawasaki Versys X250. So, jangan kemana-mana, kita akan bumper dulu. Kita lanjutkan videonya ke bagian pertama, yaitu tentang kejadian crash pada saat perjalanan menuju ke Citorek. Dan disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya ceritakan di sini hanya bermaksud berbagi ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya ceritakan ini. Perjalanan ke Citorek kita mulai pada pukul 3 pagi dari tikum pertama, yaitu di daerah Tangerang Selatan. Rute yang kita pilih adalah melalui Ciseeng, kemudian Parung Panjang, Jasinga, dan langsung menuju ke Citorek. Setelah melalui Ciseeng, kami mulai memasuki kawasan Parung Panjang. Parung Panjang sendiri, seperti yang teman-teman ketahui, daerah tersebut banyak sekali dilewati oleh truk-truk besar atau truk-truk tambang yang mengangkut pasir ya teman-teman, sehingga jalanannya cukup rusak dan licin. Licin di sini dikarenakan warga sekitar banyak yang menyiram air di jalanan depan rumah mereka karena debu yang sangat tebal ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah melewati Parung Panjang, apabila nanti melewati Parung Panjang akan mengalami hal yang sama, dimana kita harus mengantri di belakang 5-6 truk, kemudian baru bisa menyalip, dan di situ sangat mungkin kita akan mandi debu ya teman-teman. Di Parung Panjang ini kami mulai memasuki suatu kawasan yang cukup gelap. Jalanannya tidak terlalu besar, penerangannya sangat minim, dan jalanan tentu saja licin ya teman-teman. Seperti yang saya ceritakan tadi, jalanan tersebut banyak disiram air oleh warga. Dan yang membuat saya sampai terjatuh adalah sisi sebelah kanan dan kiri jalan yang dicor tersebut mengalami beda tinggi. Sama seperti apabila kita melewati rel kereta api dan roda kita tidak bisa terangkat ke sisi sebelahnya ya teman-teman. Atau apabila kita sampai menyenggol trotoar pendek di sebelah kiri atau kanan jalan dan roda kita tidak bisa dikendalikan. Pada saat kejadian tersebut saya cukup kaget ya teman-teman, karena saya tidak melaju terlalu kencang, tetapi secara tiba-tiba motor saya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibelokkan. Setelah saya jatuh, saya masih belum mengerti ya teman-teman, kenapa saya tadi sampai terjatuh, karena begitu cepat kejadiannya dan benar-benar di luar dugaan. Saya pun tidak melakukan pengereman yang terlalu drastis untuk bagian depan, dan kecepatan kami pada saat melintasi kawasan tersebut itu tidak terlalu kencang ya teman-teman, hanya sekitar 50 km per jam, karena kami sadar betul kawasan tersebut cukup gelap dan kami harus bersiap-siap atau mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang mungkin muncul tiba-tiba, atau mungkin truk-truk besar yang berlawanan arah dengan kita. Karena saya ada di barisan paling depan, setelah saya terjatuh, kedua teman saya yang ada di belakang dengan sigap segera menolong ya. Cuman mereka awalnya sempat ragu untuk mengangkat motornya karena posisi kaki kiri saya itu terjepit bodi motor. Namun setelah saya jelaskan bahwa kaki saya tidak apa-apa, diangkat saja motornya supaya saya bisa bergerak gitu ya teman-teman, karena posisinya saya tergeletak di jalan. Setelah motor diangkat dan saya membutuhkan beberapa waktu untuk memulihkan diri, kemudian mengecek kondisi badan saya, tidak ada masalah, cuman di daerah lengan kiri, kemudian bagian pinggul bawah yang berasa sangat sakit dan sepertinya terluka. Saya mencoba beberapa saat untuk menenangkan diri tanpa sempat mengecek kondisi motor ya teman-teman, ya cuman kita cek apakah ada yang patah atau enggak. Tapi untuk motor nanti saya akan ceritakan di bagian kedua ya teman-teman. Intinya kondisi saya baik-baik saja, cuman kesalahan saya adalah tidak menggunakan jaket dengan protektor. Kemudian protektor yang ada di celana, entah kenapa saya malas memasang gitu ya teman-teman, untuk kecerobohan saya sendiri. Nah, singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan. Teman-teman saya juga sempat bertanya kita lanjutkan atau kita kembali saja, tetapi saya merasa baik-baik saja. Di bagian tangan dan pinggul ini berasa perih gitu ya teman-teman. Saya yakin tuh sudah melepuh karena harus bergeser dengan aspal ya. Akhirnya kita tetap memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Nah, sesampainya di Citorek, di mana matahari juga sudah mulai tinggi dan pencahayaan yang cukup, saya mencoba untuk mengecek kondisi motor. Nah, ini beberapa hal yang sangat ajaib ya teman-teman. Mungkin nanti juga saya akan share ya beberapa kondisi motornya, apa saja yang mengalami kerusakan. Tapi intinya motor saya 95% tidak mengalami kerusakan yang berarti, hanya di bagian-bagian tertentu yang tergores ya teman-teman. Karena kita sudah membahas tentang kondisi motor, kita masuk ke bagian 2 dari video ini, yaitu terkait kondisi motor setelah kejadian crash tersebut.
Intinya 95% kondisi motor saya tidak mengalami kerusakan yang berarti ya teman-teman, hanya tergores di beberapa bagian. Itu pun di bagian crash bar yang memang dirancang untuk melindungi motor ini. Sementara seluruh bodi sampai ke bagian belakang, lampu sen, kemudian footstep, dan bagian-bagian yang lain yang sangat berpotensi terjadinya gesekan dengan aspal itu dalam kondisi baik-baik saja. Nah, bisa kita lihat bersama beberapa part yang terkena efek dari kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut ada beberapa catatan ya teman-teman terkait dengan part motor yang sangat membantu saya pada saat kejadian ini. Yang pertama adalah handguard, di mana handguard ini bisa melindungi tangan saya tidak sampai terjepit. Bahkan handguard ini sendiri hanya tergores ya teman-teman di bagian skid plate-nya yang dari plastik, tetapi untuk besinya sendiri masih utuh, tidak mengalami bengkok. Kemudian stang juga terlindungi dengan baik, juga tidak sampai bengkok. Padahal kalau kita melihat posisi jatuh motor itu sangat berpotensi untuk membentur stang bagian kiri ya teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang sudah saya share, bagian yang tergores itu adalah bagian engine guard bawah. Kemudian crash bar di bagian atas kiri itu mengalami bengkok tapi tidak sampai patah. Dan juga goresan yang terjadi pada bagian standar motor, itu pun karena dia posisinya agak ke belakang, itu ada semacam pengungkitnya yang bagian segitiga itu sepertinya tergores oleh aspal ya teman-teman. Nah, catatan kedua adalah mengenai pentingnya crash bar untuk motor Kawasaki Versys ini, di mana motor ini cukup berat ya teman-teman. Jadi kalau semisal kita jatuh, itu crash bar ini sangat membantu supaya bodi motor kita tidak sampai terguling 90 derajat. Jadi masih bisa ya kira-kira bisa sampai 70 derajat lah paling tidak, sehingga ada rongga yang melindungi pengendara itu tidak sampai terjepit gitu ya teman-teman, dan bodinya pun juga terlindungi. Bahkan saya pada saat perjalanan tersebut menggunakan top box belakang itu juga tidak tergores sama sekali teman-teman. Pada saat saya jatuh saya sudah berpikiran ini pasti windshield depan rusak, kemudian lampu sen akan patah, box belakang juga akan rusak parah, tetapi ternyata tidak ya teman-teman. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan tentang kronologi kejadian crash pada saat perjalanan ke Citorek dan juga kondisi motor setelah terjadinya crash tersebut. Ada beberapa poin yang bisa kita jadikan catatan pada kejadian tersebut. Yang pertama adalah gunakan selalu riding gear yang memenuhi standar safety dan jangan meremehkan kondisi apapun. Kalaupun harus memilih bahan-bahan yang mungkin tidak membuat badan kita gerah, juga pastikan safety-nya itu tetap terjaga ya teman-teman. Jangan pernah meremehkan jaket. Kemudian celana riding yang dilengkapi dengan protektor, juga gunakan sepatu yang bisa melindungi bagian mata kaki dan tumit ya teman-teman. Yang kedua, berhati-hati selalu apabila kita melintas di suatu daerah yang mungkin belum kita kenal atau terlalu pahami terkait dengan medannya. Dan juga apabila kita melintas di satu kawasan yang memang penerangannya cukup gelap ya teman-teman. Hal ini juga pembelajaran baru buat saya, bahwa daerah-daerah yang mungkin mempunyai jalanan yang berbahan cor ya teman-teman, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Apabila kondisi basah kemudian terjadi beda tinggi, itu lebih membahayakan dibandingkan dengan jalanan yang dibuat dari aspal. Namun demikian, dengan kejadian tersebut ini sebuah pelajaran berharga buat saya, dimana saya sudah mungkin mengendarai motor kurang lebih hampir 30 tahun ya teman-teman, dan kejadian ini baru terjadi pertama kali buat saya. Ini suatu hal yang mungkin miss ya dari pengalaman saya selama ini, bahwa melewati daerah yang bertekstur atau terbuat dari cor itu lebih berbahaya dibandingkan jalan yang terbuat dari aspal. Meskipun jalanan tersebut tampak sepi, bahkan tidak ada halangan apapun, motor saya juga sudah dilengkapi dengan penerangan yang cukup ya teman-teman. Pada saat kejadian tersebut saya menggunakan lampu tambahan yang cukup terang untuk menerangi daerah tersebut. Cuman memang dengan warna putih ini, dengan kondisi yang berkabut debu ya, itu juga lumayan menghalangi teman-teman, sehingga kita tidak bisa melihat terlalu jelas begitu. Kemudian lengkapi helm teman-teman dengan anti fog yang memadai, karena pada saat kita berkendara terutama di daerah yang penerangannya minim, itu akan sangat membantu apabila terjadi kabut atau mungkin terjadi fog ya di dalam helm kita. Misalnya itu karena napas kita atau kondisinya di luar sedang dingin sementara kita bernapas, itu biasanya akan memicu terjadinya kabut di dalam helm kita. Nah, gunanya anti fog ini adalah meminimalisir dan kita tetap dapat melihat jalan dengan cukup jelas. Mungkin cukup sekian video berbagi kali ini.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Pastikan teman-teman untuk berhati-hati selalu apabila melakukan perjalanan. Tetap perhatikan kondisi motor dan juga perlengkapan riding yang teman-teman gunakan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.